Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan, nama saya V. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang pengalaman yang saya alami di klinik tempat saya bekerja. Jadi, seperti yang pernah saya ceritakan di cerita saya sebelumnya, bahwa saya berangkat dari rumah itu selesai sholat subuh. Dan biasanya akan sampai di klinik sekitar jam 5 kurang seperempat atau telat-telatnya ya jam 5 kurang 10. Pokoknya tidak sampai jam 5. Dan seperti halnya hari itu, saya berangkat dari rumah, selesai sholat subuh, dan sampai di klinik ketika saya tengok jam ternyata jam 5 kurang 10. Setelah parkir, saya berjalan menuju ke dapur. Jadi posisi dapur saya itu ada di ujung lorong. Jadi bentuk bangunan dari klinik tempat saya bekerja itu letter U gitu ya. Letter U. Dan dapur saya tempat bekerja itu berada di pojok timur selatan. Benar-benar di ujung pojok. Nah, jadi saya begitu dari tempat parkir langsung berjalan ke arah dapur untuk mengambil troli. Dan dari dapur nanti dengan membawa troli saya akan ke depan ke ruang perawat untuk mengambil peralatan makan kemarin malam. Untuk diambil dan dicuci untuk digunakan kembali nanti. Nah, ketika saya berjalan ke dapur itu kan belum ada jam 5 ya, dan masih gelap ya. Kalau di sini tuh masih gelap. Sebenarnya lampu di lorong-lorong itu masih menyala karena biasanya lampu akan dimatikan sekitar jam 5:30 atau jam 6. Tapi tetap saja dengan suasana yang sepi, sebenarnya setiap kali saya datang dan berjalan ke arah dapur di pagi buta itu, saya selalu merasa ada yang mengawasi saya. Entah dari sudut yang sebelah mana saya juga tidak tahu. Tapi gimana sih, kita tuh kan ngerasa ya, misalnya kalau biasanya nih kita ngerasa kalau ada orang yang merhatiin kita gitu. Dan itu selalu saya rasakan setiap kali begitu pagi saya datang dan berjalan ke arah dapur. Tapi ya ibaratnya tuh kayak yang ya sudahlah gitu loh. Dimanapun itu kan pasti ada ya makhluk tak kasat mata. Terlebih lagi di tempat yang seperti ini, tempatnya orang sakit, tempatnya orang meninggal dunia, kayak gitu kan. Nah, akhirnya dengan mengacuhkan perasaan saya seperti biasanya, saya berjalan ke arah dapur. Tapi nggak tahu kenapa hari itu sunyi banget. Padahal biasanya pagi kan udah ada suara motor, orang lalu lalang berangkat ke pasar kayak gitu, dan biasanya juga ada suara orang-orang ngaji gitu. Biasanya kalau di sini tuh seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa pagi itu aku ngerasanya sunyi banget. Nggak ada suara apapun selain suara langkah kakiku di atas lantai klinik. Nah, jadi saya itu kalau bekerja tuh berangkatnya itu kan pakai sandal jepit teplek gitu loh. Jadi bukan yang dari karet ya, yang dari dari plastik. Apa sih itu bahannya? Kayak karet tapi bukan yang kayak empuk gitu jadi dia agak keras gitu. Jadi ketika saya berjalan di atas lantai keramik, itu akan terdengar bunyinya tuh plak 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 gitu. Jadi di pagi itu tuh hanya terdengar suara langkah kaki saya. Tapi begitu saya melewati ruang VIP 2, saya mendengar sepertinya langkah kaki
yang tadi saya dengar hanya langkah kaki saya, jadi ada 2. Jadi terdengar jelas di telinga saya waktu itu kayak plak 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 gitu. Bukan langkah kaki. Aku langsung berhenti dong. Langsung berhenti, terus aku noleh ke belakang, tapi nggak ada orang. Terus aku pikir apa mungkin bergema ya gitu langkah kakiku gitu. Tapi biasanya enggak deh. Apa karena sunyi ya gitu. Aku masih mencoba untuk positive thinking gitu. Apa karena sunyi ya? Ya sudahlah, aku mengacuhkan itu. Aku jalan lagi, terdengar lagi. Dan itu jelas banget loh. Kita kan bisa denger ya kalau misalnya langkah kaki kita sendiri dan ada langkah orang di belakang kita dengan suara yang sama gitu. Teplak 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 gitu. Di situ aku udah perasaan udah nggak enak, nah aduh ini nggak beres nih gitu kan. Akhirnya aku mempercepat langkah dan suara langkah kaki itu bahkan menurutku lebih cepat daripada langkah kakiku sendiri. Aku seperti mendengar suara itu setengah berlari di belakangku. Dan gak tahu kenapa hari itu sepertinya kok dapurku tuh jauh banget gitu, gak nyampe gitu. Mungkin apa karena aku takut ya. Dan aku udah jalan cepet, tapi gak berlari ya. Aku jalan cepet gitu, tapi langkah kaki di belakang aku tuh justru seperti lari gitu. Seperti lari mengejar, dan di ujung ketakutanku saat itu, begitu sampai di depan musola, jadi kan ada musola kecil nih di samping dapur. Begitu sampai di depan musola, aku berhenti. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika saya berhenti? Rasanya seperti ada angin yang cukup kuat menabrak bagian punggung saya. Itu aku sampai yang tersentak gitu loh. Karena ya kerasa ada yang nabrak gitu anginnya. Jadi posisi ketika aku di jalan cepet tadi gitu, begitu sampai di depan musola aku langsung berhenti. Tak. Dan begitu aku berhenti itu langsung rasanya tuh kayak ada yang nabrak gitu. Dan aku nggak tahu itu apa. Dan harusnya sih ya kalaupun ada angin, itu angin kencang loh, kerasa banget gitu. Nabrak punggung ini kerasa banget. Nabrak bagian tubuh belakang aku tuh kerasa banget. Terus di situ aku doa ya. Terus aku baca surat-surat pendek yang aku bisa gitu. Terus sambil dalam hati, udah tolong jangan ganggu saya gitu. Saya di situ cuma bekerja seperti itu. Di situ keberanian saya udah ngumpul lagi tuh kan. Keberanian udah ngumpul lagi, lanjut langsung masuk dapur, ngambil troli. Begitu di dapur, aku begitu nyampe, itu kan langsung cuci tangan dulu. Nah, ketika aku cuci tangan, aku tuh ngerasa sempet ada kayak orang lagi anjlok tuh apa ya. Jadi dia tuh kayak di belakang kita lagi kayak orang loncat tapi yang nggak terlalu tinggi gitu loh di belakang kita, jadi cek gitu rasanya. Kerasa banget kan ya ini getarannya tuh kalau ada orang lompat di belakang kita. Tapi pas aku noleh tuh nggak ada siapa-siapa karena emang di dapur aku sendiri kan. Terus aku ngomong lagi kan, aku bilang tolonglah nggak usah ganggu saya gitu. Aku nggak ganggu kamu loh, aku di sini cuma kerja. Tolong ya, jangan ganggu ya gitu. Terus ada tuh, itu kejadian kedua pagi itu. Terus habis itu udah selesai cuci tangan, aku langsung bawa troli ke depan. Dan pas ke depan, aku udah udah lebih baik gitu, maksudnya kayak mentalku udah ngumpul lagi nih gitu. Nah, pas jalan ke depan, terus ngambil peralatan makan ke ruang perawat. Sempet tuh aku cerita sebentar sama mbak perawatnya. Terus kata mbak, udah biasa itu, kata dia. Ya mungkin itu si mbah katanya, ngajak main kan. Terus emang pernah mbak gitu? Pernah, kata dia. Kemarin malam aja tuh pintu dari ruang perawat ke ruang sholat perawat itu kan geseran gitu ya.
bukan pintu yang dibuka gitu nggak, tapi bukan pintu yang dibuka tarik gitu, bukan, tapi digeser. Pas jam 2:30 gitu, kata mbak perawatnya waktu itu, pintu ini seperti digeser suaranya. Kan posisi mbak perawatnya ngebelakangin pintu ya. Nah posisi pintu tuh kayak digeser gitu loh, seret, kayak ditutup gitu. Terus habis digeser kayak agak kayak agak dihentak gitu, jadi prak gitu. Otomatis noleh dong, dan itu jelas banget kata si mbaknya tuh, jelas banget itu suara pintu yang digeser. Si mbaknya langsung noleh, tapi ternyata pintunya tuh enggak nutup dan ya enggak gerak, pintunya tuh enggak gerak sama sekali gitu. Tapi setelah itu kata si mbaknya terdengar ketukan dari pintu itu, dia kayak tok 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 gitu. Terus cuma si mbaknya bilang, ya mungkin kan mereka udah biasa ya gitu, jadi ya udah dicuekin aja gitu, karena emang katanya sering seperti itu. Nah setelah saya cerita, oh ya udah mbak, saya ke belakang ya gitu, mau mulai masak nih, takut kesiangan gitu. Iya mbak katanya, jangan lupa baca doa ya gitu kata si mbaknya. Oke siap katanya. Udah habis itu berjalan lagi nih. Sebenarnya setelah mendapat cerita dari si mbak itu, keberanian saya yang tadi muncul agak sedikit terkikis ya gitu, karena ternyata cukup intens gitu. Nah dari situ udah yang udah nggak apa-apa, udah nggak ada apa-apa kayak gitu, udah mencoba untuk berpikir positif kayak gitu kan. Nah akhirnya udah tuh saya jalan dari lorong tempat perawat itu, jalan lagi nih ke arah dapur. For your information ya, jadi kamar-kamar di klinik ini itu pakai jendela kaca setengah badan ya. Jadi dari mulai ruang perawat, terus ada ruang arsip, ruang lab, terus ada jeda sedikit itu buat lorong ke belakang bangunan. Nah setelah itu mulai dari ruang VIP sampai ujung, sampai ke musola itu kaca ya, jendela kacanya tuh lurus gitu, jendela kaca setengah badan gitu kan. Dan posisinya hari itu ini ya, apa namanya, gelap ya, nggak tahu kenapa. Maksudnya kadang tuh kan kalau misalnya nih di dalam lagi ada orang, maksudnya di kamarnya lagi ada orang tuh kan lampu dinyalain ya, nggak tahu kenapa pagi itu gelap. Ataukah mungkin memang pas orang yang dirawat itu emang tipikal orang yang nggak bisa tidur di lampu terang, aku juga nggak tahu. Padahal waktu itu ada pasien, ada 5 kalau nggak salah hari itu, tapi itu gelap ya, walaupun lampu lorong nyala ya, tapi maksudku tuh lampu kamarnya tuh gelap. Jadi posisi waktu itu kaca itu kan gelap semua, kaca jendela itu gelap. Nah ya udah tuh aku langsung terus jalan. Setiap kali melewati kaca, saya merasa ada yang mengikuti saya dari balik jendela. Aku nggak berani noleh saat itu, tapi aku cuma mikir, bayang-bayang gue, udah bukan apa-apa, karena ini jalan seiringan sama saya gitu. Jadi di sisi lain apa ya, sesuatu di alam bawah sadar saya itu berkata bahwa ada yang ngikutin kamu di balik jendela gitu. Tapi logikaku berkata enggak, itu bayanganku nih, karena dia memang berjalan, karena posisinya sesuatu yang saya yakini memperhatikan saya dari balik jendela itu posisinya tuh jalan bareng gitu. Makanya jadi kan mungkin bayangan kali ya gitu. Jadi udah itu bayangan gue, udah nggak ada apa-apa, udah jangan ditoleh gitu. Pengen banget rasanya tuh noleh kan, rasanya pengen banget noleh, tapi aku tuh kayak udah nggak usah ditoleh, udah jangan cari masalah, udah nggak usah ditoleh, bayangan lu sendiri gitu.
Dan nih jalan terus jalan. Habis lewati VIP 1, VIP 2, VIP 3. Lalu kamar Melati 1 2, terus anggrek, Dahlia 1. Begitu sampai di Dahlia 2, rasa ingin nolehku tuh kayak nggak bisa dibendung. Sampai di depan Dahlia 2, perlahan lah nih aku noleh. Sebenarnya dari Dahlia 2 ke dapur itu cuma tinggal 1 kamar lagi. Jadi dari Dahlia 2, mawar, musola, dapur gitu. Tapi nyampe situ tuh bener-bener udah nggak bisa ditahan lagi ya. Nggak tahu kenapa. Noleh dong akunya. Aku noleh pelan-pelan. Dan bayangan sosok yang tadinya saya kira bayangan itu, posisi kan saya pakai hijab ya. Posisi saya pakai hijab, bayangan itu nggak pakai hijab. Jadi rambutnya panjang, rambutnya tuh lurus ya, nggak serem kayak maksudnya megar gitu, enggak, rambutnya panjang. Tapi posisi ketika saya noleh, bayangan itu masih lurus. Jadi dia masih tetap lurus arahnya. Aku bener-bener ini loh, apa ya, kayak speechless, udah nggak tahu harus ngomong apa pokoknya. Langsung ya, anjir, ini apaan gitu. Terus aku tuh, ya Allah, kalian tahu gak sih rasanya aku saat itu tuh kayak pengen teriak, tapi posisi gue di rumah sakit, nggak teriak. Rasanya di hati itu dia udah jeduk-jeduk, nggak karu-karuan lah. Karena jujur ya, sebenarnya dengan semua pengalaman yang pernah saya alami, saya itu bukan orang yang pemberani gitu. Saya itu orang yang penakut banget. Dan coba kalian bayangkan di posisi saya ketika sampean ya, ketika kalian ini seorang yang penakut tapi sering kali berinteraksi dengan hal-hal kayak gitu. Itu menyiksa banget, sumpah. Jadi waktu itu aku bener-bener langsung abis noleh, lihat sosoknya ini masih berhadap lurus. Jadi satu hal yang saya syukuri saat itu adalah dia tidak menoleh ke arah saya. Udah begitu aku langsung balik lagi, aku lurus lagi, aku doa lagi. Nggak jalan waktu itu, aku masih diem di situ karena emang bener-bener stuck nih, kaki juga kayaknya langsung lemes tiba-tiba gitu loh. Nah dari situ udah akhirnya aku doa lagi, ya Allah. Udah aku baca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, apapun yang aku ingat saat itu, karena ngeblank itu aja baca tuh kayak nggak selesai gitu, kayak muter-muter gitu lah ayatnya. Tahu nggak sih? Jadi dari ayat 1, 2, 3 bisa balik ke depan lagi gitu, kayak nggak selesai gitu. Terus akhirnya udah nih, aku nggak noleh kan, aku udah nggak noleh lagi, dan aku ibaratnya udah kayak persetan sama ini sebelah nih gitu. Aku jalan lagi seperti yang tadi saya bilang, dari Dahlia 2 itu mawar, musola, baru dapur. Aku jalan lagi. Bayangan itu masih ngikutin loh, aku kerasa banget bayangan itu masih ngikutin dari balik kaca jendela gitu. Akhirnya sampai di depan musola, lagi-lagi saya berhenti di depan musola, saya menoleh, dan ya, perempuan itu menoleh bebarengan dengan saya menoleh ke arah dia. Dengan mulutnya yang menyeringai lebar, mulutnya itu lebar banget, kayak hampir sampai kuping. Dan matanya yang aku nggak tahu ya, matanya itu emang gelap atau hitam, pokoknya karena ya nggak terlalu terang juga kan pencahayaannya gitu. Yang jelas aku melihat matanya tuh di sekitar mata ini menghitam. Dan ketika kami beradu pandang, kalian tahu, dia nyengir, terkekeh, dan dia berkata,
Aku seandainya bisa pingsan, aku udah pingsan aku saat itu. Dia bener-bener dia tuh cekik, terkekeh kayak gitu lah. Bah gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku lemas. Dan akhirnya aku bersyukurnya saat itu tiba-tiba ada yang nepok dari belakang pinggangku, punggung, prek gitu. Mbak Fe, ngapain berhenti di sini gitu. Ternyata itu cleaning service gitu, namanya Mas Rudi. Oh, ya Allah Mas Rud, aku pegangan tuh, aku langsung pegangan pundaknya Mas Rudi. Kenapa Mbak? Kata gitu. Ya Allah, aku barusan udah nggak bisa cerita, nggak ada yang bisa keluar dari mulutku saat itu karena saking ininya ya, nggak tahu saking shocknya bagaimana. Terus aku bener-bener pegangan pundaknya nih. Kenapa Mbak? Kata dia. Baru ini ya digangguin sama si Mbah ya katanya. Nggak tahu Mas itu apa, nggak tahu itu siapa. Aduh, lemes banget aku katanya. Oh yaudah sini. Nih trolinya biar aku yang bawa, kata si Masnya gitu kan. Yaudah ayo jalan ke dapur katanya. Terus udah tuh akhirnya aku dibantu sama Mas Rudi untuk bawa trolinya ke dapur dan masuk. Dan hari itu aku bener-bener selesai masak tuh aku nunggu terang ya. Biasanya ya udah sih, maksudnya kayak yang pokoknya aku nunggu sampai bener-bener matahari muncul sampai yang terang aku baru bagiin sarapan karena emang se-shock itu aku di kalau orang Jawa bilang tuh dilileng gitu loh sama si hamba itu, siapa aku nggak tahu. Itu serem banget. Dan ya setelah itu untungnya sih udah nggak pernah lagi ya gitu. Dan semoga udah deh nggak mau, serem banget ya. Kayaknya itu dulu yang aku ceritain. Sebenarnya masih banyak banget sih ya kejadian-kejadian yang saya alami di sini, tapi ya mungkin next ya gitu. Tapi kejadian itu kejadian yang kayak kejadian simple aja sih, maksudnya nggak terlalu ekstrim kayak misalnya saya sempat bertemu orang yang ternyata kemarin sorenya udah meninggal gitu. Dan ya beberapa kejadian lain yang mungkin akan saya ceritakan lain waktu. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan, sengaja ataupun tidak sengaja. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya juga agar kalian bisa tahu kalau ada konten terbaru dari channelnya Mas Chow Sing Sing. Oke? Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang kalian rasa punya selera horor yang sama. Saya V pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.